melakukan permintaan keterangan kepada 13 orang saksi-saksi yang terkait dengan perkara ini. Kemudian kami mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan perkara ini. Berdasarkan permintaan keterangan dan dokumen-dokumen itu, kami melakukan ekspos dengan tim, kemudian berapa kali ekspos, kemudian kami menemukan ada satu peristiwa pidana di sini. Kami melihat di sini ya, karena ada peristiwa pidana. Setelah kami melakukan ekspos dengan teman dan tim, itu kami melihat dengan itu kami sepakat untuk ditingkatkan ke penyidikan. Di tahap penyidikan lah inilah kami akan mencari keterangan saksi-saksi atau dalam istilah hukumnya berita acara pemeriksaan saksi-saksi. Kejari Padang, selama tahun 2021, telah berhasil mengangkat 3 kasus dugaan tindak pidana korupsi, diantaranya 1. Kasus Koperasi KJKS Pengambiran, kerugian negara mencapai sekitar 300 juta rupiah, dengan menetapkan 1 orang tersangka. 2. Kasus Koperasi KSPPS Pauh, dugaan kerugian negara mencapai sekitar 265 juta rupiah, serta menetapkan 1 orang tersangka. 3. Kasus Koni Padang, kerugian negara sekitar 3 miliar rupiah, serta menetapkan 3 orang tersangka. Kemudian, pada tahun 2022 ini, Kejari Padang menyorot dugaan korupsi pada proyek pembangunan Gedung Kebudayaan Sumbar lanjutan tahun 2021. Proyek tersebut tidak tuntas dikerjakan oleh pihak penyedia, bahkan sampai terjadi pemutusan kontrak. Untuk mengetahui hal itu, simak wawancara media Laksus News dengan Kasipitsus, Kejari Padang, Terry Gautama. Baik, terima kasih dari media Laksus ya, Laksus, teman-teman media Laksus. Ini perkara ini pada awalnya bermula pada kami adanya laporan masyarakat yang masuk, dan berdasarkan laporan masyarakat masuk tersebut, kami kemudian melakukan penalaan. Kemudian kami melihat dari penalaan tersebut memang ada suatu perbuatan ya. Nah, sebelum kami melakukan itu, karena kami melihat ada satu perbuatan, kami anggap itu apakah itu ada tindak pidana atau tidak. Dengan demikian kami melakukan penyelidikan sejak tanggal 24 Februari 2022. Berdasarkan selama dari tanggal 24 Februari 2022 tersebut, kami telah melakukan permintaan keterangan kepada 13 orang saksi-saksi yang terkait dengan perkara ini. Kemudian kami mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan perkara ini. Berdasarkan permintaan keterangan dan dokumen-dokumen itu, kami melakukan ekspos dengan tim, kemudian berapa kali ekspos, kemudian kami menemukan ada satu peristiwa pidana di sini. Kami melihat di sini ya, karena ada peristiwa pidana. Setelah kami melakukan ekspos dengan teman dan tim, itu kami melihat dengan itu kami sepakat untuk ditingkatkan ke penyidikan. Di tahap penyidikan lah inilah kami akan mencari keterangan saksi-saksi atau dalam istilah hukumnya berita acara pemeriksaan saksi-saksi. Kemudian kita melakukan mungkin penyitaan terhadap dokumen-dokumen yang terkait. Kemudian akan kita lakukan pemanggilan-pemanggilan. Mungkin pemanggilan-pemanggilan tersebut kita akan mulai minggu depan nih. Dalam minggu depan itu kita akan mohon dukungnya untuk melakukan penyidikan ini. Kita akan mencari minimal setidaknya 2 alat bukti. Apabila alat bukti tersebut apabila terpenuhi unsur-unsur pasal yang akan disangkakan, mungkin bisa lakukan bagaimana selanjutnya. Mungkin kita akan melihat siapakah tersangkanya, siapa bagaimana. Tapi intinya kami akan bersikap proporsional di sini ya, teman-teman. Proporsional, mudah-mudahan bisa lah. Kalaupun kita tidak akan tabu apakah ini akan memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum, kemudian mengakibatkan kerugian negara. Apabila itu, maka
mungkin bisa kita lihat. Tapi bisa jadi tidak ya. Nah, kita lihat dulu. Kita akan menggunakan ahli nanti juga kebutuhan apa yang lain. Begitu. Jadi dugaan kita terjadi kerugian itu berapa besar itu kerugian negara yang dalam pembangunan proyek kebudayaan ini, Pak Teddy? Untuk kerugian kami belum bisa memastikan ya, karena pemeriksaan terhadap penyidikan ini itulah minggu depan kami mulai, kemudian akan mengumpulkan mana yang terkait nanti dari keterangan saksi, alat bukti lah sifatnya, itu alat bukti tersebut kami baru bisa menentukan. Kalau sekarang ini Apakah ada proses nanti dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan, itu penyidikan itu berapa hari, itu berapa lama itu ya biasanya? kita melihat, kami mintalah kepada pihak-pihak terkait bisa Kooperatif, ya kooperatif, intinya seperti itu, kooperatif. Tapi kalau tidak kooperatif nanti bisa tanda kutip kan mungkin ya, ya, ya. pasal 21 bisa diterapkan, siapa yang menghalang-halangi di tingkat penyidikan maupun penuntutan itu akan bisa dijadikan suatu perbuatan pidana juga. Ya, ya. Itu menurut undang-undang tindak pidana korupsi. Tapi saya tekankan sekali lagi, kami meminta adalah kooperatif dan kerjasama dan dukungan dari seluruh pihak. Tapi memang kita sudah menduga adanya kerugian di sini, Eh, tapi belum bisa kita pastikan lah ya, ya, seperti itu ya. Tetapi masih dalam tahap proses itu, mungkin penyidikan, kita Ya. mungkin memanggil saksi-saksi dan untuk mendapatkan barang bukti minimal seperti itu. Ya. Mungkin ada